Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu masih tentang rangkaian arus searah. Di sini kita akan membahas tentang jembatan Wheatstone. Nah, untuk rangkaian jembatan Wheatstone itu dia ada bentuknya seperti ini. Nah, di sini sudah saya gambarkan. Untuk rangkaian jembatan Wheatstone, itu ciri-ciri yang pertama adalah dia terdiri dari 5 buah hambatan, ya. Jadi ini hambatan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan biasanya pada bagian tengah-tengahnya itu ada cabangnya. Jadi di sini biasanya dia ada terbagi cabang di sini ada cabang, dan di sini ada cabang. Nah, kurang lebih untuk rangkaian jembatan Wheatstone itu bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau ada bentuk seperti ini, itu biasanya cara penyelesaiannya untuk mencari rangkaian penggantinya itu kita menggunakan aturan rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, selain bentuk seperti ini, biasanya pada soal untuk rangkaian jembatan Wheatstone itu dia ada 3 bentuk. Nah, yang sering keluar ya, ini sudah saya sediakan. Jadi biasanya, nah gini. Jadi selain bentuk yang pertama, biasanya ada bentuk persegi yang kayak gini, dan ada juga yang bentuknya kayak gini, ya. Jadi untuk rangkaian jembatan Wheatstone itu biasanya dia bentuknya ada 3 seperti ini. Kalau nggak yang seperti gambar pertama, ya gambar kedua, atau enggak ya pada gambar ketiga, kan gitu. Nah, untuk rangkaian jembatan Wheatstone, biasanya pada soal itu dia sudah terdapat nilai-nilai hambatannya. Jadi di sini sudah ada berapa ohm gitu ya. Dan untuk penamaan sebetulnya bebas. Tetapi di sini saya sarankan untuk penamaan nilai hambatannya itu lebih baik kita bikin aturannya kita samakan. Karena nanti pada saat di rumus ada beberapa rumus yang memakai aturan tertentu sehingga nanti rumus yang kita gunakan itu bisa sama ya, dan kalian bisa mengingatnya menjadi lebih mudah. Nah, untuk penamaannya di sini saya beri dengan nama R1 ya. Di sini R2, di sini R3, di sini R4, di sini R5. Nah, jadi untuk penamaan rangkaian jembatan Wheatstone ini, itu supaya enak kita beri namanya itu melingkar searah dengan arah jarum jam ya. Jadi dari sebelah ini, sebelah apa namanya kalau kalian lihat layar itu sebelah kiri ya. Terus ke kanan, terus muter lalu ke tengah-tengah. Supaya sama. Jadi untuk penamaan jembatan Wheatstone gitu ya, R1, 2, 3, 4 lalu ke tengah. Nah, begitu juga untuk yang bawah ya. Untuk yang ini juga kita bikin melingkar juga searah. Jadi di sini kita beri nama dengan R1, di sini R2, di sini kita beri nama R3, di sini R4, dan yang tengah-tengahnya itu adalah R5. Kan gitu. Nah, jadi kita sepakati ya untuk penamaan itu kita mulai dari sebelah kiri atas, lalu muter ke bawah dan ke tengah. Kalau kayak gini gimana? Sama. Yang ini juga kita mulai dari sini. Ini dari sini. Ini R1. Ke atas sini itu R2. Ke sini R3. Ke bawah sini R4. Nah, ternyata bagian tengah-tengahnya di sini. R5. Ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, ada soal, bentuknya itu seperti gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, itu berarti soalnya itu pengerjaannya menggunakan rangkaian jembatan Wheatstone ya. Sekali lagi, jadi kalau ada soal seperti ini, penyelesaiannya itu menggunakan rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, untuk rangkaian jembatan Wheatstone, untuk mencari nilai hambatan penggantinya itu ada aturannya gitu. Jadi, aturan yang pertama, kalau misal R1 kita kalikan dengan R3, itu hasilnya sama dengan R2 dikalikan dengan R4, jadi disilang ya. R1 dikalikan dengan R3, R2 dikalikan dengan R4. Yang ini juga
R1 dikali dengan R3, R2 dikali dengan R4, ternyata nilainya sama. Maka nanti untuk nilai R5-nya itu dianggap tidak ada. Ya. Jadi untuk nilai R5-nya itu dianggap tidak ada. Jadi ini boleh dicoret, R5-nya dicoret, ini juga R5-nya dicoret. Atau nanti bentuknya seperti ini. Ini sudah saya gambarkan. Nah, jadi nanti kalau aturan 1 ini berlaku, atau kalau misalnya nilai R1 dikalikan dengan R3, hasilnya sama dengan R2 dikalikan dengan R4, maka nanti untuk rangkaiannya itu seperti pada gambar di bawah ini. Ya, rangkaiannya itu R5-nya sudah nggak ada lagi. Tinggal yang tersisa R1, R2, R3, sama R4. Sehingga nanti kalau bentuknya sudah seperti ini, untuk mencari rangkaian penggantinya itu tinggal kita jumlahkan saja. Karena R1 dengan R2 itu bentuknya seri. Sehingga bagian atas ini boleh kita tulis dengan R seri 1 atau RS1 itu sama dengan R1 ditambah dengan R2, dan untuk RS2-nya itu sama dengan R3 ditambah dengan R4. Sehingga nanti untuk rangkaian pengganti totalnya, kan antara yang atas sama yang bawah itu paralel. Ya udah pakai aturan paralel aja, atau 1 per R paralel total itu akan sama dengan 1 per RS1 ditambah dengan 1 per RS2. Kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya aturan pertama ini berlaku, ketika R1 dikalikan dengan R3, hasilnya sama dengan R2 dikalikan dengan R4, maka nanti langkah selanjutnya yang harus kita kerjakan untuk soalnya itu adalah kita cari rangkaian serinya dulu, RS1 sama RS2-nya, yaitu dengan menjumlahkan R1 dengan R2 dan menjumlahkan R3 dengan R4. Nanti kalau sudah dapat nilai penjumlahannya, baru kita masukkan ke hasil akhirnya. Udah gitu aja. Itu kalau untuk aturan yang pertama, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya aturan pertama ini tidak berlaku, itu maka nanti akan berlaku aturan yang kedua. Ya, di sini ya. Aturan yang kedua. Aturan yang keduanya itu adalah ketika R1 dikalikan dengan R3, ternyata hasilnya tidak sama dengan R2 dikalikan dengan R4. Nah, jadi gitu. Misal R1 dikalikan dengan R3, itu hasilnya adalah 20. Dan untuk R2 dikalikan dengan R4 itu hasilnya adalah 50. Kan itu artinya tidak sama. Yang satu 20, yang satunya 50. Itu tidak sama. Nah, kalau nanti hasilnya itu tidak sama, itu yang kita lakukan adalah menggunakan delta star, atau rangkaiannya kita ubah. Nah, untuk mengubah rangkaiannya itu juga ada tata caranya, tapi di sini saya kasih tahu dulu bentuknya seperti ini. Nah, itu sudah saya gambarkan ya. Jadi, sama seperti aturan 1 adalah dengan menghilangkan nilai R5-nya. Tetapi, tidak bisa langsung kita hilangkan saja. Kalau untuk aturan pertama, itu kita langsung boleh dengan tidak menganggap adanya R5. Tetapi, untuk aturan yang kedua, itu bukan tidak menganggap, tapi R5-nya kita ubah menjadi bentuknya seperti ini. Itu kenapa, kan kalau yang sebelah sini itu nggak ada R di luar ya, ini juga nggak ada R di luar, ini juga di sebelah sananya nggak ada R-nya. Tetapi di sini, itu dia ada R-nya, atau ada hambatannya. Jadi dengan memindahkan yang di tengah-tengah ini tadi menjadi ke depan. Tetapi ya, memindahkannya itu bukan langsung dipindahkan saja, itu ada aturannya. Untuk penamaannya, sekarang penamaannya menjadi saya ubah. Di sini bukan R5 atau R1, di sini saya kasih nama RA, di sini saya kasih nama RB, dan di bawah sini saya kasih nama RC. Untuk yang sebelah sini, itu tidak diubah. Di sini tetap R2, dan di sini tetap ini R3. Nah, jadi kita itu hanya mengubah R1, R4, sama R5, tetapi untuk R2 dan R3-nya itu tidak berubah, dia tetap di sini R2 dan R3-nya tetap.
Nah, kenapa tadi penamaannya itu harus saya samakan 1, 2, 3, 4, 5? Itu karena nanti ada pengaruhnya di sini untuk rumus aturan yang kedua ini. Untuk aturan ini di beberapa buku itu namanya delta star. Nah, untuk mencari RA, kan RA itu mau tahu tuh berapa nilainya. Karena dia dipindah ke depan, jadi itu pada bagian atasnya itu kita ambil yang atas sama yang bawah. Jadi cara carinya itu adalah R1 dikalikan dengan R2 dibagi dengan total dari yang kita ubah. Yang kita ubah tadi kan R1, R4 sama R5 tuh. Ya udah totalnya aja, berarti R1 ditambah dengan R4 ya, ditambah dengan R5. Nah, itu untuk nilai RA. Jadi untuk nilai RA itu R1 dikalikan dengan R2 dibagi dengan R1 ditambah dengan R4 ditambah dengan R5. Sekarang RB ya. Untuk mencari RB, karena RB itu di atas, berarti itu nanti untuk bagian atasnya itu adalah atas dan yang tengah. Berarti 1 dan 5. Ya udah, berarti RB itu adalah R1 dikalikan dengan R5 dibagi dengan sama totalnya tadi, R1 ditambah dengan R4 ditambah dengan R5 gitu. Kalau untuk RC, dengan cara yang sama, C itu kan bagian bawah nih. Berarti yang bawahnya siapa? R4. Sama siapa? Ya sama yang tengah. Berarti di sini R4 dikalikan dengan R5 dibagi dengan sama masih dengan totalnya. R1 ditambah dengan R4 ditambah dengan R5. Udah gitu aja. Nah, kalau di beberapa buku ya, mungkin kalian nanti akan menemukan kayak gini. Ini R1, ini R2, R3, R4, R5. Atau nanti untuk rumusnya tidak sama. Nah, itu tergantung kesepakatan untuk penamaan nilai R-nya ada di mana. Jadi makanya tadi dari awal saya bilang kalau saya pakainya itu R1-nya dimulai dari atas sini, lalu dia berputar searah dengan arah jarum jam. Biar nanti mau bentuknya seperti bentuk kedua, seperti bentuk ketiga, kita pakai rumusnya tetap sama. Untuk mencari RA, ya pasti R1 dikalikan dengan R. Duh, ini salah lagi ya, saya tulis ya, bukan R2 ya, ini R4. Bentar, ini bukan R2. Ini bukan R2 nih. Itu R4 ya. Nah, jadi untuk mau bentuknya seperti ini, mau bentuknya seperti ini juga, untuk mencari nilai RA itu tetap menggunakan R1 dikalikan dengan R4. Untuk mencari RB itu tetap R1 dikali R5, untuk mencari RC juga tetap R1 dikalikan dengan R5. Tapi jangan lupa dibagi dengan jumlah dari R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R1 ditambah dengan R4 ditambah dengan R5. Kan gitu. Nah, kalau udah sampai sini, itu baru sampai mencari mengubah rangkaiannya aja. Untuk langkah selanjutnya adalah sama seperti langkah yang ada di aturan pertama, yaitu pada bagian atas sama bagian bawah, itu dia udah seri. Ya, jadi yang bagian atas ini seri, bagian bawah ini juga seri. Ya udah lanjut aja, tinggal kita cari rangkaian seri pertamanya, gitu. Jadi di sini RS1. Untuk RS1 adalah RB ditambah dengan R2. Dengan cara yang sama juga untuk RS2 itu berarti RC ditambah dengan R3. Nanti kalau udah dapet R2 sama R3 ini kan bentuknya paralel. Ya udah kita cari paralelnya aja. 1 per R paralelnya itu sama dengan 1 per RS1 ditambah dengan 1 per RS2 gitu. Nanti ketika nilai paralelnya udah dapet, untuk mencari rangkaian pengganti totalnya, R totalnya itu sama dengan RA ditambahkan dengan
RP. Ditambah dengan yang ini kita dapat tadi. Udah gitu aja. Nanti selebihnya kalau untuk mencari nilai arus dan lain-lainnya, itu biasanya tetap mencari nilai rangkaian penggantinya dulu. Nah, jadi untuk aturan pertama dan aturan kedua pada rangkaian jembatan Wheatstone itu harus kalian ingat ya. Nah, ini untuk rangkaian jembatan Wheatstone. Selanjutnya, untuk contoh soal itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya pada rangkaian arus arah yang terakhir itu ada yang namanya energi dan daya listrik kan gitu. Jadi kita masuk ke energi dan daya listrik. Nah, untuk energi dan daya listrik itu biasanya di SMP kalian sudah mempelajari energi dan daya listrik ya. Jadi ini masih mirip-mirip dengan materi SMP kelas 9 dan memang sama sih. Untuk energi itu dilambangkan dengan huruf W, kan gitu. Energi itu dilambangkan dengan huruf W. Di mana pada energi listrik itu kita ingat kalau kita punya energi itu kita harus fit ya, atau V dikali I dikali T gitu. Selain fit, W itu boleh juga dikenal dengan irit. Irit. Apa beda I pertama sama I kedua? Sama. Boleh juga nulisnya I kuadrat dikali R dikali T, boleh. Tetapi supaya kita mudah mengingatnya aja, energi itu kita harus irit, kan gitu. Atau energi itu juga boleh kita pakai dengan V kuadrat per R dikali dengan T. Gitu. Maaf, yang ini T-nya bukan T besar ya. Yang ini bukan T besar. Kalau T besar biasanya temperatur. Kalau ini kita pakainya waktu. Nah, jadi pakainya T kecil. Gitu. Jadi energi itu biasanya itu V dikali I dikali T, I kuadrat dikali R dikali T, atau V kuadrat dibagi dengan R dikali dengan T. Dimana untuk V itu adalah tegangan, I itu adalah arus, T itu adalah waktu. R itu adalah hambatan. Kan gitu, nanti saya tuliskan keterangannya ya. Oke, selanjutnya daya. Daya listrik itu biasa dilambangkan dengan P. Daya listrik itu diartikan sebagai jumlah energi setiap waktu. Jadi P itu diartikan sebagai banyaknya energi setiap waktu atau W dibagi dengan T. Nah, karena W ini dibagi dengan T, artinya nanti semua T yang ada di W itu kita coret aja untuk nilai P-nya. Berarti P itu boleh kita tulis V dikali dengan I, boleh. P itu kita tulis dengan iri atau I kuadrat dikali R, boleh. Atau P itu juga boleh juga kita tulis dengan V kuadrat dibagi dengan R. Kan gitu. Jadi mau pakai yang mana boleh, tergantung apa yang diketahui. Kalau di soal itu diketahuinya tegangan dengan arus, ya pakainya V dikali I aja. Kalau yang diketahui di soal itu arus dengan hambatan, pakainya iri. Kalau di soal itu diketahui tegangan dengan hambatan, pakainya V kuadrat dibagi R. Kan gitu. Nah, selanjutnya untuk keterangannya saya tuliskan di sini. Untuk W itu adalah energi listrik. Energi listrik, satuan energi listrik itu adalah joule ya. Untuk V itu adalah tegangan listrik ya. V itu tegangan, satuan V itu adalah volt. I itu adalah arus listrik. Arus listrik, satuannya ampere atau A. Untuk R itu adalah hambatan.
satuannya adalah ohm. Lalu P itu adalah daya listrik. Satuan daya itu adalah watt. Selanjutnya T itu adalah time atau waktu, satuannya dalam sekon. Nah, udah selesai materinya. Jadi pada video ini sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.